Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Ramadhani Putranto dari program studi akuntansi. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang laporan jurnal, lebih tepatnya jurnal penyesuaian dari apa yang saya bikin. Jadi ini yang pertama ini jasa ada COA-nya. Lalu ini adalah jurnal umum yang saya bikin kemarin, buku besar dan juga neraca saldo sebelum disesuaikan. Oke, jadi yang pertama jelas saya hapus dulu ini. Oke. Oke, jadi yang pertama saya kasih warna biru supaya memudahkan jika intinya yang biru ini adalah jurnal penyesuaian yang saya bikin. Lalu saya bikin alt folder semua, alt folders. Lalu karena jurnal penyesuaian, jadi jelas dilakukan pada akhir bulan. Berhubung ini bulan September, jadi jurnal penyesuaiannya yaitu mengikuti dari bulan tersebut. Jadi kalau September itu terdapat 30 hari ya teman-teman, jadi kita tulis 30 2025, lalu kita cek sampai bawah. Salah guys. Oke, ini jadi yang biru ini adalah jurnal penyesuaian dari yang saya akan jelaskan habis ini. Oke, jadi yang pertama ini adalah pada hari ini tanggal 30 sudah dilakukan stok opname. Oke, pewangi baju. Oke, jadi ini perlengkapan ya teman-teman. Diketahui. Oke, langsung kita bikin saja. Jadi ini beban perlengkapan. Aduh, sabar. Gak bisa. Oke, beban perlengkapan dan juga perlengkapan itu sendiri. Perlengkapan, oke. $30 biji dari, oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Pada tanggal. Oke, jadi di sini terlihat pewangi baju dan steamer baju ini tersedia 3 biji dan juga 2 biji. Jika kita lihat dari soal yang sebelumnya, pewangi baju ini kita beli 10 dan dengan harga 30.000. Jadi ini sisa 3 biji, berarti sisa 90.000 ya teman-teman. 90.000 dan juga steamer baju ini tersisa 2 biji dari yang kita beli 5 biji, berarti 40.000. Jadi 90 tambah 40 130 ya teman-teman. 130.000. Oke, jadi kita langsung masukin saja 130. Oke. Tapi untuk sebelumnya kita lanjutkan saja ini untuk COA dan akun lainnya. Oke, ini juga. Oke. Dan juga setelah itu kita lihat soalnya selanjutnya, penyesuaian beban sewa iklan. Oke, beban sewa iklan dilakukan bulan September tahun 2025 atas pembayaran iklan 3 bulan ke depan yang dilakukan pada tanggal 20 September. Oke, jadi ini beban sewa dan oke. Untuk harga ini itu yaitu kita lihat dari soal sebelumnya. Oke, ini ya teman-teman. Jadi periode 3 bulan biaya per bulannya 300.000, berarti totalnya 900.000. Berhubung sudah terpakai pada bulan September, berarti sisa
2 bulan lagi ya teman-teman. Jadi totalnya 600.000. Oke. 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 Selanjutnya habis itu laporan penyusutan peralatan. Oke. Terus ini depresiasinya jadi totalnya 300.000 ya teman-teman. Jadi ini penyusutannya ini sebesar 300.000 ya teman-teman. Jadi ini kita langsung masukin saja. Dan juga Oke, hasil sebesar 300.000 rupiah ya teman-teman. 300.000 rupiah. Kebanyakan. Oke, setelah itu kita lihat lagi soalnya jasa pemeriksaan kualitas diterima tunai. Berarti ini pendapatan diterima di muka. Oke, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima juga, dan juga ini masuk ke pendapatan jasa. Oke. Sebesar berapa? Sebesar 4 juta rupiah. Oke, lanjut. Oke, lanjut saja ke soal berikutnya. Kita telah melakukan jasa aksesoris. Berarti ini dia sudah memberikan jasa tetapi belum mengasihkan ke kita. Berarti ini masuk ke piutang usaha ya teman-teman. Oke, jadi lanjut saja piutang usaha. Oke. Salah, 5 juta maksudnya. Oke. 5 juta. Oke. Habis itu kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman, yaitu tagihan listrik belum dibayar. Oke. Tagihan listrik untuk 1 tahun ke depan. Untuk 1 tahun ke depan. Oke, berarti ini kita sudah memakai pada bulan September, berarti berkurang tinggal 11 bulan ya teman-teman. Jika ini 1 bulannya ini berarti sekitar 200.000 rupiah ya teman-teman, karena 1 tahun terdapat 12 bulan, jadi ini 200 listrik belum dibayar. Oke, jadi ini totalnya adalah 1 juta. Kenapa termasuk beban utilitas? Karena listrik dan air itu termasuk utilitas ya teman-teman. Beban. Oke, itu lanjut saja ke yang terakhir, gaji karyawan yang belum dibayar. Oke, jadi karyawan A ini gaji yang belum dibayar 1 minggu terakhir ini adalah 1 juta. Dalam 7 hari itu mereka menghasilkan 1 juta plus bonus yaitu 200.000. Jadi karyawan A ini mendapatkan gaji sebesar 1.200.000. Lalu karyawan B ini juga sama mendapat gaji 1 juta dalam 7 hari terakhir, ditambah bonusnya dan juga dikurangi oleh denda yang
karyawan B ini lakukan. Jadi total akhirnya 800.000, dan jadi untuk total keseluruhannya ini gaji karyawannya adalah 2 juta rupiah ya teman-teman, karena 1,2 juta ditambah 800.000 totalnya 2 juta. Dan gaji oke sebesar 2 juta. Oke, kita tulis keterangannya dulu ya teman-teman. Kita bold saja. Ini kenapa enggak itu? Nah, yang pertama ini keterangannya kita tulis saja stok peralatan terakhir gitu. Lalu yang ini kita tulis saja beban sewa iklan gitu saja. Lalu ini adalah beban penyusutan peralatan. Oke. Lalu ini adalah pendapatan jasa. Kita tulis saja pendapatan jasa gitu teman-teman. Pendapatan jasa lebih kita tulis spesifiknya pendapatan jasa pemeriksaan kualitas baju gitu saja ya. Oke. Nah, yang ini tadi piutang aksesoris pengantin ya. Oke, lalu yang ini beban, kita tulis saja beban listrik gitu ya. Lalu yang ini beban karyawan. Oke, kita tulis di bawahnya. Oke. Oke, terdapat sedikit revisi, ini bukan beban listrik ya, jadi tapi utang listrik. Oke, kita sudah jadi jurnal penyesuaiannya. Jadi kita tulis summary-nya dulu. Sebentar, kita rapikan dulu. Kita oke, sorry teman-teman. Jadi kita akan menjumlahkan semua total dari akun debit dan juga akun kreditnya. Rumusnya yaitu sum, kita drag ke atas. Oke, dengan total segini kita copy dan sudah terlihat balance ya teman-teman. Kita kasih warna dulu untuk tahu jika ini total akhirnya segini. Oke, balance ya teman-teman. Lalu kita juga melakukan penyesuaian terhadap buku besarnya ini, yaitu kita melakukan ini. Oke, jadi kita lanjut untuk mengerjakan buku besarnya ini ya. Berhubung tadi kita telah menambahkan jurnal penyesuaiannya ini yang warna biru ke dalam, otomatis buku besarnya juga ikut berubah ya teman-teman. Jadi kita tulis di sini pivot table analyze, change data source. Ini kita ganti menjadi 51 ya. Kenapa kita ganti ke 51? Karena kalau yang tadi kan sampai 37 itu maksudnya apa teman-teman? Jadi maksudnya ini ya 37 ini ya, kolom yang 37 berhubung kita tambahkan jadi 51, berarti datanya yang diambil sampai ke 51 ini ya. Nah, dari sini ya.
Oke. Setelah itu kita refresh aja, refresh. Oke. Lalu kita juga akan mengganti semuanya, atau bisa juga ini di refresh satu-satu supaya tidak lama. Oke, refresh juga, refresh. Oke, tambah ya kolomnya, refresh juga, ini juga refresh, ini juga refresh juga. Oke, pokoknya ditambah-tambahin, lebih depannya di refresh semuanya ya teman-teman, supaya akunnya bertambah. Oke, ini harusnya sudah ini teman-teman. Oke, ini sudah, kita ganti juga, tapi kita lebih tepatnya untuk mengecek lagi ya apakah datanya juga sudah benar. Oh, loh. Oke, sedikit kesalahan ya teman-teman, ini kok tidak berubah, tapi ini datanya udah benar. Oke, terdapat kesalahan teman-teman, jadi lebih baik kita jangan di refresh tapi kita ganti saja. Oke, kita hapus semuanya, nggak bisa ini. Oke, yuk. Oke, lalu kita copy paste dari yang ini teman-teman, copy paste ke sini, tapi kita harus mengganti ya, jangan yang gas, kita ganti yang kita usaha. Oke, lalu kita copy lagi ke bawahnya sampai semua akun terdapat di sini ya, atau di depannya semua akun sudah masuk ke dalam buku besar ini ya teman-teman. Jadi ini kita usaha, kita ganti perlengkapan, bawahnya juga ya teman-teman, kita ganti salah perlengkapan kan sudah, jadi ini kita ganti ke sewa DBM sebetulnya salah, ini juga kita ganti ke peralatan. Oke, kita ganti dulu salah, lalu ini kita ganti ke pendapatan, ininya kita masukin saja ya sampai ke yang terakhir ini, yaitu ininya yang sampai terakhir ya teman. Pendapatan diterima di muka, kita lagi modal, dividen, pendapatan jasa, habis pendapatan jasa, bukan perlengkapan, pokoknya kita masukin semuanya ya teman-teman. Pendapatan jasa, salah, beban penyusutan, kalian juga beban gaji, lalu ini beban utilitas, ini juga beban sewa, akumulasi penyusutan ada di sini, kita naikkan. Oke. Tidak error, kita copy lagi. Oke, akumulasi penyusutan peralatan, utang beban, dan yang terakhir gaji karyawan. Oke, kita sudah jadi ya teman-teman untuk buku besarnya, tapi kita dulu. Oke, juga kita rapiin, ini rapiin semuanya. Oke, kita sudah selesai untuk buku besarnya dan juga neraca saldo ini.
Oke, kita kopas saja teman-teman. Salah. Oke, kita oke. Jadi kenapa saya kopas? Karena yang sebelah kiri yang sebelum disesuaikan, dan kita akan membuat yang setelah disesuaikan. Yaitu caranya sama dengan yang buku besar tadi, kita ganti data source-nya menjadi 51. Oke, sudah terlihat berbeda ya teman-teman ini antara ini sama ini. Dan tidak lupa juga kita akan membuat semua atau total semuanya dengan rumusnya sum. Oke, terlihat balance ya teman-teman. Oke, jadi ini kita move ke page yang baru ya teman-teman, supaya tidak membingungkan. Saya kita bikin baru. Oke, kita rapiin. Oke, dan kita beri nama Oke, jadi ini kita delete saja. Ini kita clear. Kita coba ubah ininya menjadi ini juga. Oke, sudah ya teman-teman. Kita sudah selesai menyelesaikan buku besar dan juga neraca saldo yang sudah disesuaikan. Oke, ini beda ya teman-teman. Oke. Setelah itu kita akan membuat laporan keuangan. Oke, kita lanjut mengerjakan laporan keuangannya ya teman-teman. Jadi yang pertama kita wait. Oke, maaf teman-teman. Jadi yang pertama kita membuat laba rugi dulu. Oke, sedikit kesalahan teman-teman, kita ulangi lagi. Jadi yang pertama kita menentukan nama perusahaan kita, yaitu CV Dingarens, dan juga ini laba rugi, dan juga ini. Oke, yang terakhir kita tulis sedikit berbeda ya teman-teman dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya ini kita tulis per 30 September, kita tulis aduh 2002 5. Oke, kita tulis seperti ini ya teman-teman. Oke, kita tulis seperti ini ya teman-teman. Kita kasih border dulu, mana ya, outside. Nah, oke, setelah itu kita menulis pendapatan. Pendapatannya itu yaitu kita tulis saja ini di neraca saldo disesuaikan, yaitu ini pendapatan jasa. Oke, untuk totalnya berapa? Untuk totalnya adalah 12.600.000. Tapi kita akan menuliskan rumusnya ya teman-teman. Rumusnya yaitu sum if, jika ada di semua, kita drag semua tabel ini. Oke. Habis itu kita mencari apa? Kita mencari pendapatan jasa. Carinya di mana hasilnya? Yaitu di sini.
Oke, tapi kan pendapatan jasanya kan ini ada di kredit. Bagaimana dong caranya? Oke, jadi caranya itu kita tambah dengan cara yang tadi ya. Sebentar. Sum if kita drag semua. Kita cari apa? Kita cari ini. Cari di mana? Di yang kredit. Yes. Lah, kok masih 0? Sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut untuk mengerjakannya. Jadi kita tadi terdapat sedikit kesalahan. Jadi kita ini hapus aja. Maaf teman-teman. Jadi kita lanjut membuat laporan laba ruginya. Yang pertama ini kita tulis CV kita atau pekerjaan, lebih tepatnya jenis nama perusahaan kita, yaitu CV Tim Garens laba rugi. Ini juga merge. Oke, ini kita sudah jadi teman-teman. Oke, jadi kita akan melakukan rumusnya dengan benar ya teman-teman, karena tadi terdapat sedikit kesalahan. Oke, jadi kita pendapatan yang pertama itu pendapatnya ada apa aja, ini. Oke, itu nah ini kita akan menjelaskan rumus yang benar ya teman-teman. Jadi rumusnya itu adalah sum if dan kurung dari semua tabel ini. Oke. Terdapat apa? Lebih tepatnya kita mau mencari apa? Kita mau mencari yang ini, pendapatan jasa. Kita pencet. Lalu kita cari hasilnya di debit. Oke, nah ini kenapa 0? Karena kan kita tadi carinya di debit ya teman-teman. Sedangkan pendapatan jasa ini mana ya? Oke, ini terdapat di akun kredit ya teman-teman. Jadi rumusnya bagaimana? Jadi kita perlu menambahkannya. Rumusnya yaitu sama sum if kita mau cari kolom apa? Kolom ini. Lalu mencari apa? Mencari ini pendapatan jasa. Carinya di mana? Kalau tadi di debit, sekarang kita cari di kredit. Oke, hasilnya sama ya teman-teman. 12 juta ini kita ganti, oke. 12.600.000 ya, oke teman-teman, hasilnya sama ya teman-teman hasilnya. Lalu kita lanjut ke berikutnya, yaitu ke beban. Oke. Bebannya ini beban apa aja? Ada beban perlengkapan, ada beban penyusutan, ada beban gaji, ada beban utilitas, dan juga beban sewa. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Jadi kita akan melanjutkan lagi dari rumus yang atas ini tadi. Tetapi terdapat perubahan ya teman-teman dari rumus yang awal ini. Rumusnya sama, cuman kita menambahkan string atau lebih tepatnya dolar ke semuanya. Oke, ini juga. Salah. Oke. Habis itu kita copy dan kita paste drag ke bawah. Oke, apakah kita cek apakah sudah benar beban perlengkapan 400? Oke, benar ya teman-teman. Oke, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih harus ditambah kayak apa ini, kayak dolar atau string itu?
karena supaya akunnya tidak berubah ya teman-teman, karena kita bisa lihat ini D8 ini. Kenapa kita kasih kasih dolar itu supaya ketika kita copy akunnya tidak turun ke bawah, atau kita tetap, atau lebih tepatnya akunnya tetap sama dalam kotak ini saja. Oke, gitu ya teman-teman. Soalnya kalau kita kopas dan kita paste ke tempat lain, pasti dia akan mengikuti dari kolom yang ini. Jadi N15. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Oke, jadi kita lanjut mengerjakan selanjutnya, yaitu laba neto. Oke, jadi laba neto itu adalah pendapatan ini dikurangi oleh beban. Oke, sebentar guys, salah, kita lupa menulis total semuanya ya. Total pendapatan. Oke. Dan juga total beban. Ini hapus dulu. Total beban. Total bebannya ini adalah dari semua ini ya teman-teman. Kita tambahkan saja. Oke, jadi total bebannya adalah 10.400.000 rupiah. Terus sekitar segitulah. Jadi untuk laba netonya ini kita ini, aduh salah, ini dikurang ini sama dengan, oke, jadi ini untuk laba netonya ya teman-teman. Kita bikin supaya lebih rapi saja. Oke, kita sudah jadi ya untuk laba ruginya ya teman-teman. Jadi kita bikin border dulu. Oke, sudah jadi ya teman-teman untuk laporan laba ruginya. Lalu kita akan mengerjakan ke slide jurnal selanjutnya ya teman-teman. Jadi jurnal selanjutnya itu adalah oke, maaf teman-teman. Jadi kita akan melanjutkan dengan sama. Kita copy saja supaya cepat ya teman-teman. Kita akan melanjutkan laba ditahan. Oke, jadi laba ditahan ini yang pertama ini adalah saldo awal. Saldo awal ini jelas 0 ya teman-teman. Lalu laba neto. Laba netonya itu adalah ini ya teman-teman. Jadi kita laba neto 2 juta. Oke. Habis itu kita ditambah dividen. Lalu kita masukkan rumus yang sama. Oke. Habis itu saldo akhir laba atau saldo laba akhir itu kita kurang, jadi yang pertama ini dikurang ini. Oke, jadi saldo laba akhirnya adalah 120.000 ya teman-teman. Oke, jadi kita bikin tabel dulu. Oke teman-teman, jadi kita akan melakukan sedikit penyesuaian ya supaya terlihat estetik. Oke, total beban ini juga oke, dan juga ini. Aduh, kita jadiin satu di atas, ini juga. Oke, kita bikin border lagi. Oke, untuk laba ruginya kita cek dulu apakah sudah benar pendapatan jasa. Oke, sudah ya. Lalu kita lanjut ke laba ditahan. Saldo laba neto dan juga dividen. Oh iya,
Oh ya, pasti kalian bingung kenapa kok ini saya taruh dividen di laba ditahan. Karena pada neraca saldonya ini tidak ada price ya teman-teman. Jadi kita masukkan yang dividen saja. Habis itu ini dikurangi ini sudah. Tapi ini sebenarnya saya memilih langkah cepatnya ya teman-teman. Soalnya di nol. Sebenarnya yang benar, rumus yang benar itu adalah ini ditambah ini, situ dikurang ini. Hasilnya sama aja teman-teman. Cuman mungkin tadi saya terlihat buru-buru. Soalnya ini nol, jadi kita juga ngapain nambahin nol gitu. Kan hasilnya juga nol, gak berubah dan gak nambah dan gak ngurang. Oke, jadi laba ditahannya sudah selesai. Lalu kita lanjut yang ini, laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan ini kita sebelumnya tulis dulu ya, CVD balance, sebentar guys, sebentar ya teman-teman. Juga oke. September 2025. September 2025. Oke. Pada laporan posisi keuangan ini terdapat ada total aset, total liabilitas, dan juga total ekuitas. Bagaimana cara mencarinya? Jadi yang pertama yang kita butuhkan adalah total aset atau aset dulu. Aset. Pada aset ini, apa sih aset itu? Jadi aset itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ya teman-teman. Jadi pada aset ini terdapat akun kas, akun piutang usaha, akun perlengkapan, akun sewa DTM, dibayar dibuka lebih tepatnya, akun peralatan, dan juga akun akumulasi penyusutan. Oke. Nah, kita build dulu ya teman-teman. Oke. Setelah itu untuk kasnya ini kita bisa memakai rumus yang tadi. Atau kita kopas. Oke, ini ya teman-teman. Kita cek dulu apakah benar. Oke, benar ya teman-teman. Lalu kita drag saja ke bawah. Tapi kita dragnya cuma sampai sini aja ya teman-teman. Oke. Karena nanti akan ada akun lain. Akun lainnya itu apa? Jadi akun lainnya itu ini. Akun peralatan dan juga akun akumulasi. Sebentar kok agak error ya. Ini harusnya ini kita pindah ke sini ya teman-teman. Ini juga. Oke. Harusnya benar. Kita cek dulu apakah benar. Sebanyak 4.500. Oke ya benar. Oke, benar ya teman-teman. Pasti kalian bingung kenapa sih kok saya pisahkan antara ini dan juga ini. Sebentar ya teman-teman. Oke, jadi kenapa saya pisah? Karena yang ini itu kita akan kita akan melakukan atau dikurang gitu dengan hasil ini. Jadi yang pertama kita kembalikan dulu. Kita total di sini ya, yaitu ini dikurang oleh ini, hasilnya ini. Oke. Jadi untuk total asetnya itu, jadi untuk total asetnya itu adalah ini ditambah ini ditambah semua ya teman-teman. Hasilnya adalah hasilnya ini ya teman-teman. Kita pre-bold terlebih dahulu. Oke,
Dan kita sudah menyelesaikan akun laporan posisi keuangan yang bagian aset. Setelah itu, setelah aset, kita akan lanjut ke bagian liabilitas. Jadi apa sih liabilitas itu? Jadi liabilitas itu adalah utang atau kewajiban yang ada pada perusahaan kita ya teman-teman. Jadi pada akun liabilitas ini terdapat jenis-jenis kayak utang dan lain-lain. Pokoknya yang kita memiliki kewajiban untuk membayar. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti akun utang usaha, akun utang beban, dan juga akun ini pendapatan TTF. Oke, untuk rumusnya sama ya teman-teman. Kita kopas saja supaya lebih cepat. Nah, kita drag ke bawah. Oke, kita cek teman-teman apakah sudah sesuai. Sebanyak 1 juta, oke benar, dan juga ini. Oke, benar ya teman-teman. Lalu untuk totalnya kita langsung jumlahkan saja. Untuk totalnya oke, untuk total liabilitasnya sebesar ini ya teman-teman. Oke, dan kita sudah menyelesaikan liabilitas, tinggal yang terakhir yaitu ekuitas. Lalu ekuitas itu apa sih teman-teman? Jadi ekuitas itu adalah klaim kepemilikan pada total aset kita ya teman-teman. Untuk ini. Sebentar, sorry. Oke, jadi yang terakhir itu adalah ada ekuitas. Jadi ekuitas itu apa sih teman-teman? Jadi ekuitas adalah klaim kepemilikan pada total aset yang ada pada perusahaan kita ya teman-teman. Jadi untuk isinya itu apa aja sih? Jadi isinya itu adalah saldo laba atau ini ya teman-teman, saldo laba akhir ini ya teman-teman. Jadi kita langsung masukin saja. Oke. Dan juga ini ya, yaitu modal. Oke. Dan ini juga totalnya ini ya teman-teman, 5 juta ya. Oke. Pada ekuitas kita ini sudah cuman ini aja ya teman-teman. Kita langsung menjumlahkan saja ya. Yaitu total ekuitas. Itu caranya sama dengan yang tadi. Yaitu kita akan menambahkan ini. Ya benar. Oke. Setelah itu kita akan menambahkan total liabilitas dan juga total ekuitas, yaitu dengan menambahkan. Jadi total liabilitas ditambah total ekuitas. Jumlahnya berapa? Tinggal kita tambahin aja teman-teman. Ini ditambah oleh ini. Hasilnya adalah 53.520. Oke. Dan sudah selesai untuk pada jurnal kita. Kita langsung beli ini aja teman-teman. Oh wait. Oke. Loh. Bentar. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Lalu untuk yang terakhir kita akan membuat laporan arus gas. Kita akan membuatnya di bawah sini saja ya teman-teman. Itu laporan arus gas. Atau di mana ya teman-teman? Di sini aja dah. Laporan arus gas. Sebentar.
Oke. Oke. Jadi pada laporan arus kas ini terdapat arus kas dari kegiatan operasional ya teman-teman. Yang pertama yaitu arus kas, kita singkat saja jadi arus kas operasional. Oke. Jadi arus kas operasional itu ada apa aja teman-teman? Jadi arus kas operasional itu ada kas pendapatan dan juga kas beban. Oke, jadi pada arus kas pendapatan nih isinya apa ya teman-teman? Jadi isinya itu adalah yang ada pada buku besar ini ya, pada kolom akun ya teman-teman. Jadi ada cara yang lebih gampang sebenarnya teman-teman. Ada cara yang lebih gampang ya teman-teman sebenarnya. Jadi pada buku besar ini kita akan beri kode yaitu P atau pendapatan, lalu D atau pendanaan, dan juga B atau beban. Jadi kita di kode gini supaya gampang ya teman-teman. Jadi kita pindahkan dulu, lalu kita beri kode ke masing-masing akun ini. Jadi yang pertama beban gaji ini termasuk beban ya teman-teman. Oke, kita beri kode B saja. Beban listrik juga termasuk beban. Beban penyusutan juga beban. Dan juga oke, pelunasan piutang dan juga pelunasan utang ini termasuk beban ya teman-teman. Dan juga nah, kalau pelunasan piutang ini adalah orang lain yang ngutang ke kita, jadi maksudnya ke pendapatan ya teman-teman. Jadi kita beri kode P untuk pendapatan. Pembagian laba ini termasuk dividen ya teman-teman. Jadi kita masuk ke kode D atau pendanaan. Lalu pembelian ini masuk beban karena kita mempunyai beban untuk membeli, anggapannya gampangannya gitu ya teman-teman. Ini juga sama. Nah, kalau untuk pendapatan baju ini sudah terlihat ya teman-teman pada kata-kata pendapatan ini. Jadi kita masukkan kode P atau pendapatan. Ini juga penyetoran. Oke, modal, penyetoran modal ini berarti kita masuk ke pendanaan ya teman-teman. Atau kita kasih kode D saja. Lalu untuk ini sewa apa itu? Sewa diterima di muka ini termasuk beban ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Lalu kita kembali lagi ke akun laporan arus kas. Jadi untuk rumusnya itu adalah sum if pada buku besar ini kita drag semua ya teman-teman. Oke. Lalu kita ingin cari apa? Berhubung tadi kita mencari Oke, kita ulang ya teman-teman. Oke, jadi kita di sini mencari kas pendapatan ya teman-teman. Jadi untuk rumusnya adalah sum if, kita cari di buku besar, kita drag semua ya teman-teman dari yang kode ini sampai ke saldo kredit ini. Oke, berhubung kita tadi mencari pendanaan saya kode dengan kode P ini ya teman-teman. Jadi kita tulis P. Wait, mana ini? Oke, dan kita mau carinya di mana? Berhubung P ini terdapat pada kolom ini ya teman-teman, debit ya teman-teman. Jadi kita akan carinya di debit. Kita drag kolom debit saja teman-teman. Dan kita cek apakah sudah. Oke, sudah ada ya teman-teman. Lalu untuk rumusnya kita sama dengan kas beban ini. Kita mencari beban ya teman-teman. Jadi otomatis rumus yang sama. Kita mau mencari di mana? Kita mau mencari di ini. Berhubung kita mau mencari beban, maka kita akan mengasih kode B atau beban. Carinya di mana? Carinya kita di kredit ya teman-teman. Soalnya beban terdapat di kredit. Kita oke saja. Oke.
Sudah ya teman-teman. Kita ituin dulu. Oke. Lalu di sini terdapat kas neto. Jadi kas neto ini adalah kas pendapatan dikurangi kas beban ya teman-teman. Jadi kita langsung saja. Jadi ini dikurangi ini. Sebenarnya negatif 12.850.000 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke arus kas investasi. Dari kegiatan investasi ya maksudnya. Kita saja menjadi arus kas investasi. Tapi berhubung kita tidak ada kegiatan investasi ya teman-teman pada kolom ini atau dari soalnya, jadi kita kosongin saja. Kita lanjut ke arus kas pendanaan. Oke, jadi arus kas pendanaan ini ada apa aja sih teman-teman? Arus kas pendanaan ini tentu saja ada modal dan juga dividen. Untuk rumusnya kita sama ya teman-teman, kita memakai yang ini atau kita akan menulis manual ya bila teman-teman sudah lupa. Rumusnya adalah sum if kita mau mencari apa, kita mau mencari pada semua kolom ini, lalu kita mau mencari apa, kita mau mencari modal. Dari modal di mana? Di antara saldo debit dan juga kredit. Salah, maksud saya kita pada debit terlebih dahulu ya teman-teman. Tapi kan kalau totalnya ada di kredit gimana? Ya sudah, kita tambahkan saja teman-teman. Tambahkan lagi. Sum if kita mau mencari ini, lalu kita mau cari apa? Dari ini. Salah, maksudnya modal ya teman-teman. Benar modal. Kita mau mencari modal teman-teman. Kita ulangi lagi, kita mau mencari modal. Mencari modalnya di mana? Baru kita masukkan yang kredit ini ya teman-teman. Yes. Oke. Sudah ada ya teman-teman ini 50 juta rupiah. Oke, jadi untuk selanjutnya di dividen nih sebenarnya roomnya sama, tapi cuman saya kopas saja teman-teman. Ini kita memberikan string dulu atau dolar supaya akun yang kita cari itu tidak berubah ya, atau tabelnya ya teman-teman. Wait, salah. Oke. Pasti kalian bingung, kenapa kok yang pada kolom J52 ini tidak saya masukkan string? Soalnya kan kalau kita copy ke bawah, otomatis kita nggak ngambil yang modal atas ini kan. Kita pasti akan ngambil yang mengikuti di samping dia, yaitu dividen ini. Jadi kita tidak perlu menambahkan dolar. Oke, kita oke saja. Lalu kita kita cek apa benar. Oke, benar ya teman-teman, 200 ya. Oke, lalu yang terakhir ini kita langsung masukkan salah. Kita masukkan kas awal. Oke, berhubung kas awalnya ini 0 ya teman-teman. 0. Soalnya kan kita anggapannya kayak perusahaan baru gitu ya teman-teman. Jadi kan tidak ada kegiatan aktivitas pada sebelum-sebelumnya. Jadi pada kas awal ini kita masukkan 0 ya teman-teman. Dan juga pada kas akhir itu adalah saya sedikit salah teman-teman, maafkan saya. Ini kita kurangkan dulu ya teman-teman, 50 dikurangi 2 ini. Sebenarnya hasilnya gampang, 48, cuman kita memakai rumus saja ya. Oke, hasilnya 48. Oke, lalu kita lanjutkan lagi. Kas awalnya tuh 0. Lalu kas akhirnya itu adalah kas neto. Benar. Kas neto kita tambah
kita tambah dengan kas pendanaan, atau ini ya lebih tepatnya. Oke, hasilnya 35.150. Kita beri bold dulu ya teman-teman supaya gampang dan juga tidak bingung. Oke, sudah selesai untuk kita hari ini. Kita cek apakah laporan arus kas kita ini benar. Cara ceknya itu kita lihat saja ini kas akhirnya ini sebanyak 35 juta ini. Nah, sebanyak 35 juta ini harus sama dengan yang ada di sini, kolom kas, atau yang pada laporan posisi keuangan ini. Oke, pokoknya yang kas ya teman-teman ini. Kita lihat sama ya teman-teman. Oke, jadi kita sudah selesai menyelesaikan laporan arus kas kita, posisi keuangan, laba rugi, laba ditahan, neraca saldo disesuaikan, dan juga semuanya, atau lebih tepatnya jurnal penyesuaian kita pada hari ini. Oke, jadi terima kasih teman-teman telah menyaksikan saya, dan terima kasih.